Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 yang ingin menerangkan tentang presentation steel welding yang beranggotakan Roni Saputra, Yudi Siregar, Danang Wijaya, dan saya sendiri Aulia Rizky. Presentasi akan dimulai di slide pertama. Friction welding atau FRW. Pengenalan. Friction welding adalah proses pengelasan solid stage di mana penggabungan diperoleh dari kombinasi panas akibat gesekan dan tekanan. Gesekan biasanya terjadi pada dua permukaan benda yang berputar relatif satu dengan yang lain untuk meningkatkan suhu kedua permukaan benda kerja tersebut. Suhu yang dicapai biasanya berkisaran antara suhu pengerjaan panas. Kedua benda kerja selanjutnya didekatkan dengan gaya yang pas untuk membentuk ikatan secara metalurgi. Friction welding normalnya tidak menggunakan bahan tambahan atau filler. Pengelasan ini juga tidak memerlukan flap. Selain itu, FRW juga tidak menggunakan gas pelindung atau sliding gas. Pencairan benda kerja. Friction welding terbagi tiga proses. Yang pertama, aplikasi friction welding. Yang kedua, explosion welding. Ketiga, diffusion welding. Proses friction welding. Friction welding biasanya digunakan untuk mengelas bermacam-macam torok dan komponen tubular. Friction welding dapat dijumpai di bidang otomotif, pesawat terbang, peralatan pertanian dan migas. Proses friction welding. Salah satu cuk beserta benda kerjanya berputar. Benda kerja ditempelkan untuk menghasilkan gesekan dan panas. Putaran dihentikan, gaya aksial diberikan supaya terjadi sambungan. Las yang berbentuk harus diperhatikan adalah panjang benda kerja akan berkurang. Karena memerlukan tekanan untuk menghasilkan panas, mesin friction welding didesain mirip dengan mesin bubut. Mesin friction welding memerlukan spindle yang bertenaga untuk memutar salah satu benda kerja pada kecepatan tinggi. Mesin ini juga harus bisa menggeser benda kerja secara aksial baik. Pada cuk yang berputar materi selanjutnya explosion welding. Explosion welding atau biasa disingkat EXW adalah jenis pengelasan solid stage di mana terjadi penggabungan cepat pada dua permukaan logam yang disebabkan oleh energi ledakan bahan peledak. EXW tidak menggunakan bahan tambah atau bidang metal. Proses EXW tidak menggunakan panas dan uap. Pada proses ini tidak ada difusi yang terjadi. Waktu penggabungan terlalu pendek untuk terjadi difusi. Ikatan yang terjadi pada EXW berupa ikatan secara metalurgi. Dalam banyak kasus explosion welding juga dikombinasikan dengan sambungan mekanis yang dihasilkan dari permukaan benda kerja yang bergelombang. Explosion welding secara umum digunakan untuk menyambung dua buah logam yang berbeda. Sebagai contoh, untuk melapisi logam dengan logam bahan karat, explosion welding digunakan untuk di industri kimia dan migas. Explosion welding ini berguna untuk melapisi kayak besi yang sudah berkarat gitu. Oh ya. Kayak istilahnya pembalut lah. Ini contoh cara kerjanya. Ini bahan peledak. Ini apa kayak pembalut yang ini. Agak geser. Ini pakai ini lah tuh. Pakai kapal langsung. Jadi laser ya. Pakai laser itu laser. Kok sana? Paling atas, paling atas.
Proses ini itu adalah bahan pedangnya. Ini tuh untuk membalut besi yang udah berkat ini. Ini biasanya besi yang paling dekat gitu. Nah ini besi metalnya. Diffusion welding atau biasa disingkat DFW. Tambah nilai nggak sih? Dari sana. Diffusion welding adalah proses pengelasan solid stage yang dihasilkan dari pemberian panas dan tekanan supaya terjadi difusi serta penggabungan. Proses tersebut biasa dilakukan dengan atmosfer yang terkontrol dan waktu yang tepat. Untuk membiarkan difusi serta penggabungan terjadi, temperatur yang digunakan sebaiknya di bawah titik cair dari logam, benda kerja, dan deformasi plastis yang terjadi pada permukaan benda kerja. Sebaiknya itu minimal. Mekanisme penggabungan pada diffusion welding terjadi dalam bentuk padat, di mana atom berpindah dan saling menyeberang di antara dua permukaan benda kerja yang saling berkontak. Pengelasannya ini terkadang menggunakan lapisan bahan tambah yang diletakkan di antara dua benda kerja yang akan disambung. Jadi ini adalah contoh video dalam proses stir precision welding. Jadi ini adalah contoh proses precision welding. Dipegang, oh, dipegang, nggak coba aja. Kayak mata Jadi dalam proses ini di dua, jadi dalam di proses precision welding ini permukaan benda yang akan dilas harus datar dan linear benda yang akan dilas harus rata. Kecepatan spindle mesinnya itu tergantung dari bahan besi yang akan kita las. Kalau ini kita menggunakan kecepatan 2000 rpm. Sorry. Terus itu kalau itu kan dia masih bakar. Iya. Sampai pas dingin itu udah dibeli nanti ini masih lele masih pakai. Ini udah jadi cairan belum pernah. Kalau biasanya yang udah dia lebih besar. Ini kayak gitu.
Suhu yang dihasilkan dari gesekan ini berkisaran 600 sampai 3000 derajat Celcius. Proses pengelasan ini tidak memerlukan gas pelindung. Ini stainless. Jadi sebelum melakukan pengelasan ini, kedua benda harus sejajar dan rata ya. Berarti yang diputar sebelahan. Ya, dan di satu sisi aja kalau dalam pengelasan ini di satu sisi aja yang berputar, satu sisi lagi diam ya. Agak berat ya.
Ini adalah contoh protection welding menggunakan bahan alloy metal. Ada limited materi ya. Siap. Ya Pak. Siap udah. Jadi dalam proses protection welding ini memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama adalah keuntungan. Yang pertama, tidak diperlukan logam pengisi untuk semua jenis dan tidak diperlukan logam tidak diperlukan logam pengisi untuk proses pengelasan ini. Yang kedua, float dan gas pelindung biasanya tidak dibutuhkan dalam proses pengelasan ini. Yang ketiga, cacat pemadatan dan porositas biasanya bukan masalah yang besar dalam proses pengelasan ini. Yang keempat, cocok digunakan dalam pengelasan yang dengan jumlah yang besar atau skala massal. Yang kelima, lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap atau gas yang berbahaya atau beracun. Tetapi selain memiliki keuntungan, proses pengelasan ini juga memiliki kerugian. Yang pertama adalah benda yang disambungkan harus simetris. Maksud simetrisnya adalah harus sama sisi A dengan sisi B. Yang kedua, salah satu material yang disambungkan harus memiliki sifat mampu deformasi secara plastis. Yang ketiga, keterbatasan bentuk yang dapat dilas. Jadi dalam proses ini tidak semua bentuk bisa dilas, hanya beberapa bentuk yang dapat dikerjakan dengan proses ini. Jadi Komponen mesin Sebelah sana. Sebelah sana. Biar nampak pengajar musik. Oke, yang pertama ada motor listrik.
Motor listrik merupakan motor yang bekerja dengan memanfaatkan sumber arus dengan perbedaan fasa yang akan menghasilkan suhu yang akan terjadi gaya putar pada bagian rotor. Pada bagian motor listrik memiliki komponen pokok yang terpisah oleh celah udara. Jarak pisah antara dua bagian sekitar 0,4 mm sampai 4 mm. Komponen pokok mesin tersebut adalah stator dan rotor. Stator adalah sebuah lilitan atau plat baja berbentuk slot atau lapisan untuk lilitan yang terpasang pada dinding membentuk lingkaran pada rotor. Plat stator terbuat dari lapisan-lapisan baja yang terbuat dari besi tuang. Sedangkan rotor adalah merupakan bagian pada tengah stator yang berputar. Motor listrik berfungsi untuk memutar sebuah poros yang terhubung oleh cekam dengan menggunakan fan belt torsi yang dihasilkan tergantung pada gaya gesek. Selanjutnya ada kontrol tekan. Kontrol tekan atau biasa yang disebut pneumatik merupakan sebuah sistem penggerakan yang pengoperasiannya menggunakan fluida udara sebagai gaya dorong. Udara yang didapat dengan menggunakan kompresor sebagai sumber di mana sifatnya yang aman dan tidak merusak lingkungan. Cara kerjanya sama dengan hidrolik, hanya saja pada sistem hidrolik penggerakannya menggunakan fluida seperti oli atau minyak. Sistem pengereman. Sistem pengereman digunakan untuk menghentikan putaran dari motor listrik pada saat spesimen akan dilakukan pendinginan atau proses pengelasan selesai dilakukan. Proses pengereman dilakukan secara tiba-tiba atau mendadak sehingga tidak merusak sambungan material pengereman pada las. Gesekan yang sangat penting karena berdampak pada hasil sambungan. Apabila pada pengelasan gesekan tidak terdapat sistem pengereman, maka hasil pengelasan tidak akan sempurna atau mudah patah. Karena untuk menghasilkan sambungan yang kuat, maka pada saat proses akhir kedua spesimen tidak boleh berputar atau material harus dalam keadaan diam sampai proses pendinginan selesai. Kinerja pada pengereman magnet. Pada saat tombol on atau off dimatikan, maka arus yang seharusnya mengalir pada mesin motor listrik atau adaptor ke magnet akan terputus sehingga tidak terdapat kemagnetan pada plat kedua. Langkah kontrol pneumatik diperlukan pada saat proses pengelasan berlangsung sehingga pada proses penyambungan terdapat hasil yang maksimal. Proses penekanan ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, downward force maintain pressure and create friction head. Yang kedua ada direction. Yang ketiga, rotation hold create friction head and pitch. Kinerja pada saat tombol on atau off dimatikan, maka arus yang seharusnya mengalir ke adaptor akan terputus sehingga tidak mendapat kemagnetan pada plat. Peralatan las gesekan. 1. Peralatan las gesek. Las gesek atau friction welding merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyambung kedua material seperti aluminium dengan cara digesekkan menggunakan putaran pada motor listrik yang terhubung ke komponen cakram dan ditekan dengan kapasitas 5,5 kg per cm. Proses pengoperasiannya yang tidak terlalu susah dan sangat mudah. Untuk proses pada bagian komponen, alat las gesek ini sangat cocok untuk usaha menengah bawah karena mudah dibutuhkan
tidak terlalu mahal, dan las gesekan ini hanya perlu alat memanfaatkan yang tidak terjadi ketika kedua material digesekkan dan ditekan. Teknologi ini kurang banyak diperhatikan walaupun las gesekan ini sangat efisien dan efektif. Maka sangat perlu diterapkan pada industri menengah, kecil, dan bawah. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Jadi kita buka sesi kedua dengan pertanyaan. Mau berapa? Apakah dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari presentasi yang kami bawakan? Ini nah. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Perkenalkan diri, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adadiansyah Putra dari kelompok 14. Apakah friction welding ini dapat digunakan untuk penyambungan besi pipa? Bukan besi padat, besi pipa untuk piping. Yuk, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Namanya siapa Mas? Namanya siapa Mas? Jadi gini, ini kan dia proses pengelasannya menggunakan putaran. Jadi untuk putaran ini kan satunya RPM. Jadi banyak RPM yang digunakan atau hanya fokus satu RPM aja? Tadi yang digunakan berapa? 2000. Apa cuma 2000 itu aja RPM yang digunakan? Atau ada yang lain proses? Apalagi siapa yang ingin bertanya? Bisa kan tadi ketika proses friction itu kan material harus rata. Apa yang terjadi ketika material itu nggak rata? Apa yang terjadi? Oh, silakan siapa yang ingin bertanya? Pertanyaan selanjutnya. Saudara Hasim. Jadi Mas, perkenalkan nama saya Simikton Fauzi. Saya ingin bertanya. Jadi di dalam video tadi sudah menjelaskan dalam bahannya karbon yang tadi pertama dengan 2000 rpm. Itu jadi setiap bahan, setiap material itu berbeda RPM atau tetap sama 2000? Sama aja coba. Cuman ya sebenarnya beda sih. Intinya sama. Kan kau nanyanya Macam-macam RPM. takutnya setiap bahan itu ada tentuan RPM, batasan RPM Ya udah ini. apa paling gampang. Pertanyaan selanjutnya. Saya perkenalkan. Oke, ini kita saudara. Oke.
Saya Noveldi mau bertanya. Dalam friction welding ini kan dia itu menyambungkan dua material kan dengan cara digesek menggunakan spindle ya? Nah, menggunakan spindle. Saya mau bertanya simpel aja. Ada nggak batasan panjang material itu? Jadi contohnya kalau materialnya panjangnya 1 meter bisa nggak menggunakan spindle? Kedua material ini panjangnya sama 1 meter 1 meter. Bisa nggak menggunakan spindle? Makanya ada nggak batasan? Minimal. Oh, pertanyaan selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Nanti ya kalau kalian nggak ada pertanyaan lagi kami akan bertanya. Kami akan bertanya. Kalau bisa kalian jawab, aku kasih hadiah. Ada pertanyaan lagi nggak? Makanya akan ada pertanyaan lagi nggak? Tidak. Bang, saya bertanya lagi. Perkenalkan nama saudara. Perkenalkan nama saya Muhammad Syar Ramadan. Jadi kuis. Saya ingin bertanya tentang sistem pengereman tadi. Masih kurang jelas. Itu sistem pengereman itu terjadi ketika weldingnya udah sempurna atau ada operator yang matikan pengereman ketika welding itu sempurna. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Sudah. Ya, Bibi nanya. Saat kapan ya bedanya? Sudah apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bibi mana bang? Ya, sejam nanti. Cukup. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan pertama dari saudara Ramadan. Pertanyaannya, apakah dalam welding ini dapat disambungkan kedua pipa? Jawabannya dapat apabila pipa tersebut memiliki diameter yang cukup besar dan memiliki permukaan pipa yang datar dan bisa disambungkan. Baik, terima kasih. Apakah jawaban kami bisa diterima oleh saudara Ramadan? Baik, terima kasih. Jawaban bisa diterima. Maksud dari Bapak Ula ini thickness pipanya itu Iya. ya tebal gitu ya. Jadi kalau tipis nggak bisa gitu. Ya, kalau tipis gimana mau nyambungin? Ini tipis. Belum lagi dalam proses pemanasan, pipa itu sudah tergesek dan hancur. Hancur gimana tuh? Lele. Iya. Yang kedua kami ingin menjawab pertanyaan dari saudara Riko. Jenis-jenis RPM yang digunakan dalam proses pengelasan ini. Dalam proses pengelasan ini, jenis-jenis RPM yang dapat digunakan adalah dari kisaran dari 600 RPM hingga 2000 RPM, tergantung dari material atau komposisi dari material yang akan kita gesekkan. Seperti aluminium. Aluminium memiliki RPM yang cukup rendah yaitu 700 karena memiliki komposisi material yang tidak baik, tidak kuat. Itu Padat ya. Apakah jawaban kami bisa terima saudara Riko? Siap, bisa. Jawaban yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari saudara Ahmad. Akibat dari permukaan material yang tidak rata. Jadi dalam proses ini apabila material yang akan digesekkan tidak rata, proses pengelasan itu tidak akan berjalan sempurna, atau ketika hasil elasan itu tidak sempurna atau lebih condong ke mudah dipatahkan, karena di dalam proses pengelasan tersebut hanya sebagian kecil yang lengket dalam proses tersebut. Apakah jawaban bisa diterima saudara Ahmad? Apa mungkin kalau misalnya nggak rata itu apa dia masih bisa muter gitu? Bisa dia putar, tapi tidak sempurna elasan tersebut. Tidak sempurna arti kata dia tidak semua terlas, hanya sebagian permukaan yang Berarti dia terlas. masih bisa muter. Masih. Ada kemungkinan bisa lepas gitu karena Bahkan baik ya. Ahmad, apakah terima jawaban kami? Udah, sama. Pertanyaan yang keempat dari saudara Ceknek.
welding ini. Seperti jawaban yang saya terangkan Ini tas penting. ini hasilnya. Sorry. Seperti yang saya terangkan pada Riko tadi, kecepatan RPM ini tergantung dari komposisi material. Apabila komposisi material semakin kuat, otomatis RPM-nya semakin tinggi. Dan apabila komposisi materialnya semakin rendah, otomatis RPM-nya semakin rendah juga. Apakah jawaban saya bisa terima, saudara? Dari instruksi. Yang kelima, pertanyaan dari Astaga, lanjutin coba. Tadi kan dia itu. pertanyaan kelima dari saudara Supriyadi. Batasan panjang material dalam proses pengelasan gesek ini ada berapa? Ya kan? Jadi dalam proses pengelasan ini tidak ada batasan panjang material, asalkan spindle yang digunakan untuk memutar material ini bisa menahan dan bisa mencengkam material tersebut. Contoh kala apabila kita ingin melakukan pengelasan gesek dengan material yang cukup panjang, taruhlah 2 meter. Apabila spindle itu memiliki diameter 5 meter, otomatis bisa mencengkam material tersebut kan. Jadi bisa saja dilakukan tergantung dari spindle dan mesin yang akan kita gunakan. Berarti mencengkam dari di sini baru bolong. Iya. Oh ya. Pertanyaan ke-6 dari siapa tadi? Dari Sarul. Sistem pengereman. Sistem pengereman ya. Lima soal lu langsung pala tuh. Udah capek juga tahu. Sistem pengereman. Gimana soalnya tadi? Lupa ya. Soalnya sistem pengereman yang ada di welding ini dia otomatis atau ada operator yang mengerem nanti. Ketika welding ini udah sempurna. Jadi dalam proses pengereman ini kami menggunakan operator karena operator yang dapat melihat apakah dari sambungan gesekan ini sudah sempurna atau sudah meleleh semua. Contohnya apabila tidak menggunakan operator, otomatis kami menghitung pakai waktu. Jadi tidak akan semua proses pengelasan itu sempurna. Jadi apakah bisa diterima jawaban kami? Apakah ada patokan waktunya gitu? Patokan waktunya tidak ada, asalkan proses gesekan itu sudah mencair. Gimana cara kita Itu kan ya cair Kalau sama misalnya udah mencair kan dua material ini lengket kan otomatis. Terus udah lengket baru otomatis kalau misalnya udah lengket nggak bisa berputar. Kalau udah lengket nggak bisa berputar. Apakah itu ada terjadi kerusakan terhadap material atau tidak? Enggak, jadi dalam proses ini pas ketika kita memberhentikan spidol mesin, otomatis yang kita las itu kedua material ini akan bersatu karena tidak ada terjadi gesekan karena sesama sudah tergabung karena sesama panas sudah mencair. Berarti dia waktu terjadi gesekan itu masih cair itu ya? Ya. Berarti dia ini kan cair nih kan. Bukannya lebih meleleh ya? Ya, meleleh kan, meleleh. Berarti awalnya itu kan panjang. Ya. Kalau meleleh kan kalau di ujung-ujung aja gitu berarti nggak jatuh. Berarti ya ada penekanan dalam gesekan. Ya, dalam proses penggesekan ini diberi gaya dari suatu sisi. Gaya dorongan. Gaya dorongan dari suatu sisi benda. Jadi dorongannya itu dari operator atau memang otomatis Satu ya udah. otomatis dari mesin
friction and apa sih? Gimana pertanyaan itu ulang lagi? Tadi kan katanya gaya dorong kan. Ya. Nah, gaya dorongnya ini entah dari operatornya atau memang otomatis dari mesin weldingnya itu ya. Mesin. Tergantung dari mesinnya. Mesin ini memiliki dua. Yang pertama otomatis. Kau tahu kan? Enggak. Yang kedua manual. Kalau yang kita lihat tadi itu mesin manual. Jadi gaya dorongan yang diberikan itu melalui tenaga operator. Cukup Jadi ya? konsepnya ini sama dengan mesin bubur ya? Ya, lebih kurang sama. Cukup ya, jadi sesi tanya jawab saya akhiri dengan ini. Dan sekarang kami ingin memberikan jawaban pertanyaan kepada audiens. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan ini akan kami beri hadiah. Spill dong. Spill dong. Biar banyak semangat dong. Semangat. Udah dimakan. Siapa jual Dapat lah 5 kali. Baca. Adalah hadiahnya. Kalau dikasih tahu nggak dia namanya? Itu kita. Itu dia ya. Anu akal. Tolong dong. Udah ada. Jadi mau nggak nih? Mau. Besok hadiahnya kali ini. Yang mau ada. Kalau menang gratis kan. Besok maksudnya Besok itu besok lah dijawab. Jangan lagi gue. Coba satu soal lagi. Mana aku sih, Pak? Aku sih, Pak. Soalnya. Oke, bukan grup aja. Nggak bisa. Bisa. Kuis. Ya kuis. Pertanyaan yang pertama. Kalau salah susah kan? Sebutkan kelebihan dari proses pengelasan ini. Proses Udah. Jawabannya adalah lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan asap. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan. Skill dong. Iya. Satu jawaban 5.000. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan kekurangan dari proses pengelasan ini. Boleh 2 kali, Pak? Tidak mau. Tidak mau. Kekurangan dari proses pengelasan ini. Ya, sudah lazim. Itu persyaratan nggak sih? Syaratan nggak sih? Tidak boleh tidak sama rata. Jadi harus lurus gitu, harus sejajar. Ya, materialnya itu harus sejajar itu. Jawabannya adalah benar. Benda yang akan disambungkan harus memiliki permukaan yang simetris. Oh, maksudnya itu dia benar sama. Ya. Yang tidak boleh tinggal lah. 5. 3 aja ya. 3 lagi. Kalau Perancis pun ada lah. Nambah 10.000 ada lah itu. 10.000 lah. 3T lah 3T. Dia ya. Coba yang oke. Ya sering lah ada tulis. Sebut pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 komponen mesin las gesek. 3. Ya, ada jawabannya. Jadi kalian yang nanti tadi kan? Apa tuh? 3. Mana jawabannya? Coba mulai pakai komponen. Komponen studi yang Udah ada jawabannya bagi komponen. Jadi saya jawab. Kok kan tahu? Enggak. detik. 4, 3, 1. Apakah ada dari rekan-rekan audiens yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apa soalnya? Sebutkan 3 komponen las gesek. Komponen mesin las gesek. Sudah, kalau bisa 3 saya sebutkan 2 saja. Untuk tembak. Motor listrik, kontrol tekan,
Pakai terus spindle. Benar. Udah. Terima kasih pada rekan-rekan yang memperhatikan dan menyimak presentasi kami ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum menutup presentasi ini dan sebelum menutup presentasi ini, saya mempunyai satu pantun. Apa? Jadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal